Pada pagi yang cerah, Grey membuang koin dan permata dari atas kastil. Banyak orang-orang yang berterima kasih atas kebaikannya. Sedangkan Purple hanya bisa diam tanpa kata-kata. Kisah ini bermula pada malam sebelumnya. Putri Irene menganugerahkan Grey gelar Ksatria dari Bulan Perak. Dia berharap Grey akan berdiri di sampingnya untuk menghadapi masa depan. Grey dengan penuh semangat berjanji bahwa dia akan bertarung untuk tuannya hingga titik darah penghabisan. Kemudian Putri Irene menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk Grey. Di sana Purple mengeluh tentang dunia yang semakin gila, karena mayat hidup kini bisa menjadi ksatria suci. Menyadari itu, Grey berjalan mengelilingi ruangan penuh kegembiraan. Namun, dia berusaha tetap waspada. Dia memutuskan untuk belajar, karena masih banyak hal yang belum dirinya ketahui tentang menjadi ksatria sejati. Ketika kucing itu hendak tidur, Grey tidak membiarkannya, karena dia membutuhkan saran. Di buku tertulis, ksatria sejati selalu memberikan harta kepada rakyat miskin. Grey pun bertanya, di mana ia bisa menemukan harta dan siapa yang dianggap orang miskin. Purple menjawab dengan malas jika dibandingkan dengan Count Caspar, semua orang di pelabuhan Hamlet adalah orang miskin. Mengenai harta, istana ini penuh dengan harta, jadi jangan ragu untuk menemukannya. Karena itulah Grey merampok istana Count Caspar, dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Di sisi lain, di kantor sementara Putri Irene, Robert dan Horus masuk untuk bertanya apakah tuannya benar-benar mempercayai Grey. Putri Irene menjawab bahwa mereka telah menyaksikan kemampuan Grey dan dia membutuhkan kekuatannya. Robert bersikeras bahwa Grey tidak bisa dipercaya. Mereka tidak tahu asal-usul Grey, bahkan dia enggan membuka helmnya saat upacara pelantikan. Robert khawatir jika Grey adalah utusan raja. Namun, Putri Irene tetap mempercayai Grey, dengan bukti bahwa dia masih ada di sini, berbicara dengan mereka. Saat percakapan berlangsung, tiba-tiba seorang ksatria datang tergesa-gesa. Dia menyampaikan bahwa ksatria Bulan Perak telah merampok brankas Count Caspar, dan melemparkannya dari atas kastil. Setelah mendengar berita itu, Putri Irene merasa terkejut dan kecewa pada dirinya sendiri, merasa tidak mampu menjadi tuan yang kompeten. Kejadian tersebut mengingatkannya pada sebuah momen masa lalu. Dahulu, ayahnya melatihnya dengan keras. Dia dianggap tidak berbakat dan diberitahu bahwa jika dirinya jatuh semudah itu, bagaimana mungkin bisa menjadi Grand Duke Becher. Namun, ada satu bakat yang bahkan Putri Irene sendiri tidak menyadarinya. Dan itu adalah kemampuan untuk berpura-pura. Ketika Putri Irene masih berada di perjalanan, Count Caspar sudah berdiri berhadapan dengan Grey dan menegurnya karena merampok kastil. Grey memberitahu Count Caspar bahwa dirinya hanya memberikan harta kepada orang miskin, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang ksatria. Namun, Count Caspar sangat marah karena harta tersebut adalah miliknya sendiri. Ia menyebut Grey sebagai pencuri tercela. Grey tidak menyadari bahwa harta itu memiliki pemilik. Bahkan dia menyarankan Count Caspar untuk menulis nama di atasnya, agar dia tahu siapa pemiliknya. Dari kejauhan, Putri Irene dan ksatrianya mendengar Caspar memarahi Grey. Robert pun menyarankan untuk menghentikan Grey sebelum masalah ini semakin membesar. Namun, Putri Irene memikirkan sesuatu yang berbeda. Selain pandai berpura-pura, dia juga pandai melihat peluang. Dengan kombinasi antara Caspar dan Grey, dia merasa bahwa segalanya akan berjalan lebih mudah. Count Caspar yang tak mampu menahan diri untuk berbicara lebih lama, segera memerintahkan Grey memanggil tuannya. Namun, Putri Irene sudah berdiri di belakangnya dan berkata dengan nada mengejutkan, bahwa ternyata Paman Caspar ingin bertemu dengannya. Putri Irene menyindir, karena selama ini Count Caspar selalu menghindar. Dia bahkan sempat berpikir pamannya tidak akan menepati sumpah yang telah mereka sepakati. Grey yang menyadari kedatangan tuannya segera menyapa dan Putri Irene memberikan balasan. Sedangkan Count Caspar sangat kesal, dia merasa dipermainkan. Putri Irene kemudian mendekat dan berbisik. Dia memperingatkan bahwa jika pamannya menolak memenuhi sumpahnya, dia memiliki hak untuk mencopot jabatannya saat itu juga. Count Caspar seketika terkejut. Dia mulai curiga bahwa keponakannya sengaja mengirim Grey untuk merampok kastilnya, agar bisa digunakan sebagai ancaman. Namun, Putri Irene menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dengan tindakan Grey. Meski begitu, dia bersedia mengganti semua kerugian yang telah Grey timbulkan. Bagaimanapun juga, dirinya bukan orang yang tidak akan menepati janji. Pernyataan itu membuat Count Caspar semakin kesal. Dengan kasar, dia melempar surat sumpah kesetiaan kepada Putri Irene. Sebelum pergi, dia memperingatkan keponakannya dengan nada dingin.
untuk tidak perlu percaya diri bisa mengalahkan raja, hanya karena memiliki sedikit dari pasukannya. Sedangkan Gray, dia bertanya-tanya kepada tuannya, apakah dirinya telah melakukan kesalahan. Bukannya marah, Putri Irene memuji Gray karena telah bekerja dengan baik. Berkat tekanan yang dia berikan, mereka berhasil mendapatkan surat perjanjian. Dan untung saja Caspar lupa, jika dirinya tidak bisa mencopot jabatan sebelum menjadi Grand Duke. Dia juga mendidik agar Gray tidak mencuri harta milik orang lain demi kepentingan pribadi. Jika hal itu terjadi lagi, dia akan memotong gaji bulanan Gray sebagai balasan. Karena mereka sudah mendapatkan surat perjanjian, maka tidak ada lagi gunanya untuk tetap tinggal di pelabuhan. Dia memerintahkan Gray untuk mengemasi barang-barangnya. Mereka akan pergi ke kota White besok pagi. Melihat tuannya yang sudah pergi, Gray yang sedari tadi sama sekali tidak mengerti dengan yang terjadi, berbisik pelan kepada Purple, sebenarnya gaji itu apa. Sedangkan Purple, meskipun sebelumnya sudah menduga dari kepolosan Gray, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Karena di benak kucing itu dipenuhi pemikiran, hanya tuan yang tidak dapat diandalkan, yang mau menerima ksatria gila seperti Gray. Kombinasi yang sempurna untuk menuju masa depan yang suram. Keesokan harinya, Putri Irene dan Gray telah siap untuk melanjutkan perjalanan menuju kota White. Bersama mereka, pasukan pelabuhan Hamlet berbaris di hadapan sang putri, siap mengawal perjalanan. Namun, di tengah keramaian itu, Gray merasa ada sesuatu yang aneh. Ternyata ada begitu banyak ksatria di tempat ini, tetapi mengapa mereka tidak terlihat berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya? Purple, kucing ungu yang biasanya sinis, kini menjawab dengan nada tenang. Mereka hanyalah prajurit biasa, bukan ksatria yang memiliki hak untuk bertanding dalam turnamen. Namun Purple juga menyadari sesuatu yang mencurigakan. Banyak dari orang-orang ini bukan hanya bagian dari pasukan pelabuhan Hamlet, melainkan kelompok lain yang disewa oleh Count. Saat memikirkan itu, Purple yang malang merasa akan selalu datang masalah di masa depan. Ketika malam tiba, di tengah perkemahan pasukan keluarga Becher, Putri Irene mengadakan pertemuan penting dengan ksatria kepercayaannya, Horus dan Robert. Dengan surat perjanjian dari Count Caspar di tangannya, Putri Irene memutuskan untuk mengutus Horus dan Robert dalam misi penting, memaksa tuan-tuan lain bergabung di pihak mereka. Namun keputusan itu ditentang oleh Horus. Baginya, meninggalkan sang putri hanya dengan Gray adalah keputusan berbahaya. Dia tidak percaya pada ksatria eksentrik itu dan takut jika Gray memiliki niat jahat yang terselubung. Apa kalian sanggup menghentikan Gray jika dia benar-benar berniat jahat padaku? Tanya Putri Irene dengan tenang. Pernyataan itu membuat Horus dan Robert terdiam. Mereka tahu, jika Gray memang berniat jahat, tak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menghentikannya. Ketika Gray akhirnya masuk ke tenda, tatapan tajam langsung diarahkan kepadanya. Tanpa memahami apa yang terjadi, Gray dengan muka pucat bertanya mengapa Tuan Horus memanggilnya. Kemudian Horus tiba-tiba memegang pundak Gray dengan tegas. Kuserahkan padamu soal keamanan Putri Irene, katanya sebelum meninggalkan tenda bersama Robert. Gray yang polos hanya bisa kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan keamanan. Dalam pikirannya, apakah keamanan itu nama seseorang atau hewan peliharaan Putri Irene? Dan apa yang seharusnya dia lakukan? Karena kebingungan itu, Gray memutuskan untuk bertanya langsung kepada Putri Irene. Namun, bahkan untuk menyusun kata-kata, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mengeluh dalam hati. Saat dia membutuhkan bantuan, Purple malah asyik tiduran di luar tanpa peduli. Putri Irene yang menyadari tingkah aneh Gray bertanya apakah dia merasa gugup. Tapi Gray dengan polos menjawab bahwa dirinya tidak gugup, hanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk membuat semuanya lebih sederhana, Putri Irene berkata, berdirilah di sini dan jatuhkan siapapun yang mencoba menyerangku. Di sela-sela percakapan itu, Putri Irene meluapkan sesuatu yang selama ini mengganjal di hatinya. Menurutnya, Gray adalah sosok yang aneh. Saat malam pelantikan, dia menolak membuka helmnya. Gray bahkan tidak tahu apa-apa tentang sumpah ksatria. Putri Irene bahkan merasa bahwa Gray bukan manusia. Dalam situasi normal, dia tidak mungkin menerima Gray sebagai ksatria. Dengan mata yang tak tenang, Gray membantah. Apa yang Anda bicarakan? Tentu saja aku lahir dan dibesarkan di negara ini. Namun, meskipun tahu Gray menyembunyikan sesuatu, Putri Irene tidak menunjukkan keraguan. Karena apapun yang terjadi, Gray tetaplah ksatrianya. Di luar tenda, Purple terusik dari tidur.
dia terkejut saat melihat seseorang melintas dalam kegelapan malam. Sedangkan Putri Irene, yang sudah berpengalaman menyadari sesuatu. Dengan tenang, dia berkata kepada Grey jika sudah waktunya untuk mereka menyambut tamu yang tidak diundang. Grey masih bingung dengan perkataan itu, tetapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tenda. Raven, sebuah kelompok pembunuh bayaran yang berpusat di wilayah selatan kerajaan Ishak. Selama dibayar, siapapun akan mereka habisi. Termasuk para bangsawan, baik tua maupun muda. Di antara para pembunuh itu, ada satu sosok yang paling menakutkan. Ia adalah Spectre, seorang pembunuh yang tidak hanya mencari bayaran, tetapi juga menikmati sensasi setiap nyawa yang diambil. Baginya, membunuh adalah hiburan yang tidak pernah membosankan. Malam itu, Spectre diberi tugas baru, memburu seorang gadis muda dengan rambut putih dan mata biru. Gadis itu adalah Putri Irene. Dengan senyum bengis, Spectre hendak menyerang mangsanya. Tapi Grey terlebih dahulu memotong langkah pembunuh itu sebelum mencapai tuannya. Alih-alih mendapat pujian, Putri Irene mengkoreksi tindakan Grey yang melempar pedang untuk menyerang. Grey yang sama sekali tidak bisa menggunakan pedang, hanya mampu meminta maaf. Sedangkan Spectre, meskipun sempat terguncang oleh serangan mendadak, dia dengan cepat kembali menguasai diri. Sembari memuji Putri Irene yang memiliki ksatria aneh, dia bersiap dengan serangan berikutnya. Grey yang menyadari itu, merentangkan tubuhnya seperti tembok kokoh untuk melindungi Putri Irene. Di hadapan Spectre, Grey merasakan sesuatu yang berbeda. Aura pembunuh itu bukan seperti manusia biasa. Itu seperti menghadapi kekuatan gelap yang setara dengan penyihir agung. Ketegangan semakin memuncak saat Spectre bergerak dengan kecepatan kilat, melancarkan serangan yang meninggalkan goresan-goresan pedang pada Grey. Spectre tertawa puas, yakin bahwa serangannya telah memotong Grey menjadi beberapa bagian. Sementara Putri Irene, yang menyaksikan semuanya dari belakang, hanya bisa menghela napas panjang. Yang dirinya lihat, pembunuh itu mematahkan pedangnya pada serangan pertama. Kemudian dengan penuh kebanggaan menyerang angin tanpa henti, seolah-olah membayangkan dirinya menang. Bahkan Grey, yang berdiri sebagai lawannya, tidak menyadari kejadian itu. Ketika akhirnya menyadari ada yang salah, Spectre memeriksa pedangnya. Wajahnya berubah saat mendapati senjata kesayangannya sudah patah. Di sisi lain, Grey yang semula terguncang oleh serangan Spectre, kini merasa malu pada ketakutannya sendiri. Dengan gerakan tegas, Grey melakukan serangan balasan. Tamparannya cukup kuat untuk melemparkan Spectre hingga tersungkur. Setelah memastikan keadaan aman, Grey mengangkat tubuh Spectre dan membawanya keluar dari tenda. Sementara itu, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang mulai bermunculan tentang bahaya yang terus mengintai Putri Irene. Di tengah malam itu, Putri Irene mengungkapkan kenyataan pahit hidupnya. Semuanya dimulai ketika Grand Duke Becher, ayahnya, meninggal 2 bulan lalu. Surat wasiat yang ditinggalkan Sang Duke menunjuk Irene sebagai pewaris sah gelar dan kekayaan keluarga. Namun, masalah muncul ketika Jones, anak haram Sang Duke, tiba-tiba muncul membawa dukungan dari raja. Hukum yang berlaku tidak memberi hak kepada Jones atas warisan tersebut, tetapi posisi raja memungkinkan dia mengubah aturan sesuka hati. Dengan dukungan kerajaan, Jones, meskipun tidak sah, dianggap lebih berhak atas gelar dan kekayaan itu. Bagi Putri Irene, ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah konspirasi yang dirancang untuk mengambil wilayah keluarganya tanpa pertumpahan darah. Para bangsawan yang takut akan otoritas raja memilih untuk diam, sementara yang lain melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Sejak saat itu, pembunuhan menjadi hal yang biasa dalam hidup Irene. Setiap malam, ancaman baru muncul. Setiap pagi, dia bangun dengan kesadaran bahwa banyak yang menginginkan kematiannya. Keesokan harinya, Putri Irene dan Grey tiba di kota White, ibu kota Duchy Becher. Seseorang memerintah para penjaga untuk membuka gerbang dan menyambut tuan mereka. Dia adalah Shelley, seorang wanita muda dengan rambut pirang yang cerah. Dia sangat senang melihat tuannya kembali dengan selamat. Dirinya juga mendengar jika tuannya bertemu dengan ksatria pemberani saat di pelabuhan Hamlet. Ketika mereka memasuki kota, orang-orang bergosip ketika melihat ksatria legendaris Bulan Perak, yang katanya mampu mengalahkan 100 orang sekaligus. Sedangkan Purple, dia bertanya apakah Grey mengerti apa yang dikatakan Putri Irene semalam. Tapi Grey tidak mengerti apapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah dia harus mengalahkan sang raja, atau dia akan kehilangan gelar ksatria yang telah diperoleh. Saat Grey melihat sekitarnya, dia merasa senang mengetahui orang-orang bersorak untuknya.
Dia mulai suka tempat ini karena sangat ramai dan dia merasakan perasaan hidup kembali. Putri Irene mengakui apa yang dikatakan Gray. Kota yang ramai, penuh dengan kehidupan, dan layak diperjuangkan. Inilah alasan mengapa ia bertekad menjaga tempat ini agar tetap ada. Kemudian Putri Irene mengatakan bahwa dia akan menyiapkan perlengkapan baru untuk Gray dan kudanya. Karena sekarang Gray telah menjadi anggota penting dari keluarga Becher, dia harus memiliki penampilan yang megah. Selain dari itu, Putri Irene akan mengadakan pesta. Dia berniat mengundang semua bangsawan kota untuk membuktikan jika dirinya telah datang kembali hidup-hidup dengan pasukan dan kudanya. Jadi, Gray harus menghadiri pesta bersama dirinya, karena Gray adalah pelindungnya. Putri Irene meminta untuk bersiap, tapi Gray kebingungan harus melakukan apa. Karena ini pertama kali baginya menghadiri pesta. Di tengah perbincangan mereka, tanpa Gray sadari, sebuah sosok memperhatikannya dari langit. Dia adalah Catherine, malaikat yang bertugas untuk mengawasi pergerakan Gray. Karena sesuai dengan perjanjian Greystone, yang ditandatangani oleh penghuni neraka. Jika mayat hidup seperti Gray membunuh manusia, dia harus dimusnahkan.